Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyal mursida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, irodah dan inayahnya. Pada hari ini, pada pagi ini kita masih diberikan kekuatan, kita diberikan kenikmatan, dan mungkin juga kita diberikan kemampuan, atau juga bahkan yang paling berpengaruh adalah kita diberikan kemauan bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, terutama kewajiban mencari ilmu. Yang mana yang ini? Alhamdulillah, hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dan pagi ini kita dipertemukan kembali di dalam kajian rutin Ahad pagi, wabil khusus Ahad pekan ketiga, di mana insya Allah kita mengagendakan tema pada Ahad ketiga ini adalah berbicara tentang akhlak atau tentang adab secara umum. Dan sengaja saya mengambil sumber dari hadis-hadis Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah yang tercantum di dalam kitab Bulughul Maram. Dalam kitab Bulughul Maram itu ada di dalam kumpulan Kitabul Jami, artinya kumpulan tentang pelengkap hadis-hadis Rasulullah yang melengkapi bab-bab lainnya, judul-judul lainnya dari persoalan ibadah, muamalah, munakahah, jinayah, persoalan jihad, segala macam, sampai kemudian di dalam kitab itu juga dilengkapi dengan babul adab. Saking banyaknya apa yang harus kita pelajari dan kita ketahui, tentu saja ini merupakan bagian dari tuntutan ya, dan tuntunan ketika Al-Quran menetapkan Rasulullah sebagai uswah hasanah, contoh terbaik, contoh yang terbaik dalam segala aspek kehidupan. Rasulullah adalah manusia, tentu aktivitasnya juga sebagaimana layaknya manusia, termasuk kita. Yang menariknya dalam prinsip ajaran Islam, sebagaimana yang sering kita ungkapkan di forum ini, adalah bahwa perilaku-perilaku manusia atau aktivitas manusia itu tidak hanya menyangkut persoalan khusus, terutama menyangkut persoalan ta'abudi, ibadah, yang seolah-olah hanya itu yang butuh tuntunan. Tapi ketika Al-Quran menetapkan Rasulullah sebagai uswah, maka tentu uswah itu menyangkut segala hal, berbagai aktivitas kehidupan, bahkan perilaku yang sebetulnya dengan atau tanpa adanya panduan atau sunnah, masing-masing orang, masing-masing kita sudah paham dalam sudut pandang etika perilaku sehari-hari, seperti yang pernah kita bahas beberapa hadis, termasuk hadis yang kemarin,
soal bagaimana etika adab majelis misalnya, itu adalah perilaku-perilaku yang dalam bahasa sehari-hari kita sebut etika. Keuntungannya bagi orang Islam ketika mengamalkan sesuatu amalan yang kita sudah anggap baik menurut pemikiran, akal, kultur, budaya, maka ketika kita tahu bahwa itu ada sumber dalil yang juga menyangkut perilaku, maka keuntungannya adalah ada nilai lebih, bukan hanya sekedar melakukan hal yang baik, tapi nilai lebih dalam konteks ketaatan. Nah, nilai taat itulah sebetulnya yang membedakan amalan seseorang dengan amalan yang lain yang menyangkut persoalan aktivitas kehidupan, seperti persoalan-persoalan hubungan antar sama manusia yang dianggap baik oleh akal pikiran, oleh otak, ya, oleh lingkungan, oleh kultur, oleh budaya, itu tidak mengandung nilai ketaatan. Tapi ketika kita menganggap baik sesuatu yang sudah baik dan ternyata ada sumbernya berupa sunnah Rasulullah, maka meningkatlah amalan itu, bukan hanya sebagai sebuah kebaikan tapi juga bernilai ketaatan. Cuma kebetulan ketaatannya terkait dengan hal yang sudah kita terima nilai kebaikannya. Nah, hadirin waktu iman, baiklah kita lanjut pada hadis nomor, kalau tidak salah nomor 4 atau nomor 5 ya. Hadis nomor berikutnya dalam urutan bab adab, sengaja saya tidak melewati satupun hadis yang dicantumkan dalam bab adab ini, supaya kita mengenal semua dan terlepas dari sesuatu itu yang memang mudah dipahami atau sulit, ya kita kaji saja seadanya. Hadis berikutnya, hadis Rasulullah ketika beliau memberikan semacam penyampaian sesuatu hal yang tentu baik dalam pandangan sunnah. Hadisnya terima dari Ibnu Abbas. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, hadis dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya. Menurut dia, qala Rasulullah SAW, Rasulullah pernah bersabda, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Rasulullah bersabda, apabila seseorang makan suatu makanan tentunya, fala yamsah yadahu, maka janganlah dia menyapu tangannya, janganlah dia membersihkan tangannya, maksudnya hatta yal'aqaha, sampai dia menjilatinya, au yul'iqaha, atau dia menjilatkannya. Begitu hadis Rasulullah yang menyangkut dengan persoalan adab makan, berarti adab makan. Apa yang kita dapati di dalam hadis ini, tentu seolah-olah kita menyimak satu pernyataan pada masa lalu, ya, di zamannya Rasulullah, yang mungkin kulturnya berbeda, yang mungkin kondisi teknologinya berbeda dengan hari ini. Tapi kita yakini bahwa prinsip-prinsip kaidah-kaidah kebenaran, apalagi menyangkut sunnah, itu berlaku abadi sepanjang masa, dan tidak ada yang kadaluarsa. Tidak ada aturan Islam yang kadaluarsa. Oh, ini sekarang sudah nggak mungkin dilakukan hadis ini, tidak ada bahasa seperti itu. Kenapa? Karena pesan utamanya kadang-kadang kita lupa pesan utamanya. Contoh seperti hadis yang barusan kita sebut, Rasulullah bersabda, idza akala ahadukum ta'aman, bila seseorang makan, maka janganlah dia menyapu, maksudnya janganlah dia membasuh tangannya. Jangan langsung dia membersihkan tangannya, sementara di tangannya masih ada sisa-sisa makanan. Tapi sebaiknya dia menjilati makanan yang ada, artinya membersihkan makanan itu, ya. Dengan dia menjilatnya artinya dengan dia membersihkan, menghabisi, maksudnya menghabisi makanan itu, atau dengan cara dia menjilatkan kepada yang lain.
Bisa kepada orang lain artinya bisa kepada saudara, bisa kepada istri, kalau suami bisa kepada siapapun yang kita anggap layak dan mungkin. Seperti itu. Hadirin waktu iman, bayangkan ketika Rasulullah menyampaikan hal ini, tentu sepertinya ini bicara soal hal-hal yang sederhana, soal makan ya. Nanti kita minta bantuan Pak Dokter nih. Nanti kita minta bantuan Pak Dokter ya untuk bagaimana mengulas hadis ini dari sudut pandang lain, dari sudut pandang kesehatan, sudut pandang makan segala macam. Sebab menyangkut etika, memang etika itu artinya satu sudut pandang perilaku manusia oleh manusia lagi. Tapi kalau menyangkut sunnah, ya menyangkut syariat juga. Memungkinkan ada hal-hal yang kita lakukan sementara itu melanggar sunnah misalnya, walaupun hanya sebatas makan. Apa yang kita pahami dari hadis ini? Tentu yang dimaksud adalah bagaimana kita memahaminya, yang dimaksud dengan sabda Rasulullah. Sehingga ketika kita makan, kata Rasulullah, setelah selesai makan kita tidak boleh atau jangan kita langsung mencuci tangan dalam keadaan masih banyak makanan ya. Tapi sebaiknya kita yal'aqah. Kalau yal'aqah itu artinya menjilat. Berarti kalau menjilat dengan dirinya sendiri, artinya oleh yang bersangkutan. Sementara yang kedua yul'iqoha itu bisa oleh siapapun. Bahkan di dalam terminologi sarah atau diul ahkam disebutnya yul'iqoha zawjatu aw waladuhu aw khadimu. Bisa saja dijilatkan kepada istrinya, anaknya atau pembantunya, coba. Jadi artinya apa artinya yal'iqo atau al-laqhu? Artinya tatabu'u ma'alaih min ta'ami bilisani. Jadi membersihkan apa yang ada di sisa-sisa makanan tangan itu bilisani dengan lidah atau dengan makanya diartikan menjilat, coba. Kalau kita potret pemandangan orang makan seperti itu untuk ukuran hari ini, ya kayaknya itu termasuk apa ya, kondisi yang sepertinya malah sebaliknya, tidak layak gitu kan, tidak pantas dilihat gitu kan. Sebetulnya hari ini orang jarang makan pakai tangan langsung, mungkin pakai sendok garpu. Tapi lalu apa pesan yang dimaksud dalam hadis ini sebetulnya? Pesan apa sih yang terkandung dalam hadis ini? Apakah bicara soal makan saja? Nah, ternyata tidak. Ternyata konteks yang disampaikan oleh Rasulullah bukan itu. Bahwa hadis ini ingin mengangkat tentang nikmat yang Allah berikan kepada manusia, walaupun sebatas makanan yang manusia anggap kecil, anggap remeh gitu kan. Apalagi kalau itu betul-betul remeh, kan betul-betul remeh itu kan ya. Ya memang remeh kan ya, anggap remeh memang remeh. Kalau begitu maka tidak boleh kita menganggap remeh walaupun remeh gitu kan ya. Remeh itu kan bahasanya bahasa lain. Jadi sampai-sampai bagaimana Allah memberikan sebuah penjelasan tentang hadis melalui hadis Rasulullah, memberikan bahwa nilai kenikmatan yang Allah berikan itu jangan ada yang tersia-siakan gitu. Jangan ada yang terbuang. Nah, kalau begitu nanti bisa masuk kepada kategori tabdir namanya. Tabdir itu mubadir. Nah, yang seharusnya dikonsumsi malah dibuang. Bahkan di dalam penjelasan hadis ini ada yang mengatakan bahwa seseorang yang telah selesai makan, ketika dia belum menjilatnya, maka sisa-sisa makanan yang terdapat itu menempel di sela-sela jari atau di tangan, kemudian dia buang, dan dibuang itu maka si makanan akan menyatu dengan kotoran, menyatu dengan air kotor, menyatu kemudian mengalir kemana yang asalnya itu adalah sebuah nikmat, tapi akhirnya malah justru jadi sampah. Kalau begitu maka persoalannya bukan persoalan menjilat, tapi persoalannya persoalan nikmat Allah yang tersisa, terbuang sia-sia gitu. Padahal itu bisa menjadi energi kuat, ya, bisa menjadi sebagaimana kita makan gitu. Kan sama-sama makanan, sisa juga masih sama dengan yang telah kita makan. Sisa itu masih sama apanya, sama barangnya, sama. Bahkan dalam hadis ini seolah dikatakan
sama punya hak gitu ya. Saya punya hak untuk dimakan gitu berarti ya. Jadi saya remeh yang sisa ini sama dengan makanan yang telah kau makan tadi. Apa bedanya saya? Kok ngomong apa saya ditinggal, disisihkan, disesakan. Nah, seolah-olah hadis ini katanya ingin mengangkat kehormatan dan karomah makanan sebagai rizki dan sebagai nikmat. Bayangkan, jadi persoalan yang kita anggap sederhana ternyata memang menyangkut bukan persoalan masalah menjilat. Kalau begitu, sisa sedikit saja di tangan itu jangan sampai terbuang, apalagi kalau sisanya di piring kalau begitu. Jadi konteksnya bukan ke konteks menyuruh menjilatnya, bagaimana yang kita makan itu betul-betul bersih dan tidak ada hak makanan yang terdolimi gitu kan, tidak ada hak makanan yang terdolimi. Nah, itu etika ini kaitannya dengan etika kepentingan penghargaan terhadap nikmat. Jadi nilai ruhiyahnya adalah nilai kenikmatan itu, nilai bagaimana orang tidak menyia-nyiakan nikmat. Nah, kalau dari sudut pandang itu, maka jelas berarti aturan ini berlaku abadi. Apapun yang orang makan, dimanapun, pakai apapun, pakai sendok, pakai apapun misalnya, begitu. Nah, oleh karena itu seringkali kita mendengar dari bahasa orang tua, ya, dan mungkin itu yang dimaksud, bahwa ketika kita mengambil makanan itu, ya kita mengukur sebatas apa yang kita mampu, kira-kira kita bisa masuk, begitu kan. Nah, beda halnya kalau kita sudah disuguhin. Kalau kita sudah disuguhin berarti kita dikasih menu oleh orang yang ngasih yang belum tentu pas dengan yang kita inginkan, baik itu pas menunya ataupun pas jumlahnya gitu. Oleh karena itu bukan boleh, mungkin agak ada kelonggaran. Ini makan namanya juga disuguhin. Kalau disuguhin ya kita tidak mengambil sendiri gitu. Kalau kita mengambil sendiri kemudian kita buang, jelas di sana ada pelanggaran sebagaimana yang Nabi maksud. Tapi kalau misalnya kita disuguhin yang sudah jadi segala macam, ada sisanya, yaitu tergantung kekuatan perut. Kenapa? Karena di satu sisi jadi ada jalan tengah, di satu sisi misalnya ada larangan yang tadi ya, membiarkan ya sisa-sisa, di sisi lain juga ada larangan juga jangan berlebih-lebihan, kan begitu. Jadi dalam konteks ini kita mengambil jalan tengahnya bagaimana? Jalan tengahnya tadi, jalan tengahnya bagaimana kita menciptakan porsi itu, porsi yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan ini nanti imbasnya bisa panjang, Pak, turunannya. Bukan hanya soal makan, turunannya kepada hidup yang hemat, kemudian menciptakan suasana yang lebih pas dengan sesuai kebutuhan, kemudian tidak mengada-ngada, sampai ujungnya muncul ketika berlebihan pun maka Islam menganjurkan untuk membagikan kepada tetangga. Itu kan konteksnya bukan hanya konteks kebaikan tetangga saja, tapi konteks bagaimana nasib bagaimana nasib makanan itu tidak terlantar gitu kan. Tidak terlantar dan tidak tersia-siakan. Nah, itu yang dimaksud konteks hadis ketika Rasulullah hanya sebatas dia menyebutkan sederhana hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Jadi kalau bahasa Nabi kan seringkali bahasanya cuma pintu masuknya saja ya. Padahal nanti turunannya bukan hanya persoalan menjilat atau tidak, persoalan pada dampak-dampak berikutnya. Persis ketika kita mengkaji yang kemarin, tidak boleh mengusir orang dari tempat duduk. Oh ternyata itu ada majlisnya panjang sekali, nanti bisa berurusan dengan segala hal, dengan kenyamanan, dengan etika, dengan perilaku, perbuatan yang banyak nanti orang bisa memperhatikan itu. Nah, sama halnya dengan hadis ini, memang sangat pendek dan bahasanya tidak perlu berlama-lama karena memang hanya seperti itu. Tapi kalaupun kita ingin berlama-lama, berarti pada konteksnya adalah konteks bagaimana Islam memberikan sebuah garis dalam tata kelola kehidupan beretika, bahkan termasuk etika mengkonsumsi makanan. Kita tidak menjadi orang-orang yang konsumerisme itu dalam segala hal, nanti bukan hanya dalam hal makan. Karena rezeki Allah, nikmat Allah itu punya hak untuk diperlakukan dengan semestinya. Jadi ada yang aneh ya, makanya
bahasa orang tua dulu itu ada bahasa begitu, kalau kita makan kemudian masih ada sisa nasinya, itu marahnya gimana itu jangan sampai nangis tuh, nasi itu bisa nangis katanya. Nasi bisa nangis. Oh ternyata maksud nangis itu adalah dia tidak diperlakukan secara menurut haknya. Jadi ada ketidakadilan, kita membedakan antara nasi yang sudah kita makan dengan nasi yang harus kita buang. Mengapa saya harus dibuang gitu kan? Mengapa yang lain dimakan, yang ini? Jadi nasi itu harus dimakan gitu kan ya. Dan dia sedih kalau tidak dihabisi gitu kan. Tidak dihabisi gitu. Jadi tidak semua yang dolim itu yang menghabisi, malah justru sebaliknya ada orang yang dibiarkan itu sama dengan didolim dengan cara dibiarkan. Nah, itu gambaran hadis Rasulullah yang ucapannya sederhana, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yalaqaha aw yulqaha. Maka dari hadis ini kita bisa melihat tadi yang pertama seperti itu, bahwa seseorang itu diinginkan oleh pesan syariat menurut Rasulullah adalah tidak berbuat kedoliman terhadap apapun, termasuk terhadap barang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya nanti tabdir, mubadir, mengada-ngada, menumpuk-numpuk hal yang tidak perlu. Wah, ujung-ujungnya nanti membangun gaya hidup ya, membangun pola, bukan gaya, membangun pola hidup. Jadi membangun pola hidup sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu tidak aneh kalau dalam bahasa sehari-hari sering ada orang mengatakan, ya kalau untuk memenuhi kebutuhan masih siap, tapi kalau untuk memenuhi keinginan tidak ada yang siap. Tidak ada yang tidak pernah tidak ada yang pernah mencukupi gitu. Kalau polanya berbeda, ada pola hidup, ada gaya hidup gitu kan, ada pola hidup, ada gaya hidup. Nah, nanti kita mungkin lain kalau kita bahas tentang seperti apa menjilatnya, kecuali kalau kita letterlock, dijilat ya. Ya artinya kalau memang di tangan kita tidak ada lagi makanan, ya selesai. Ya, jadi menjilat itu bukan berarti ritual makan harus dijilat, bukan begitu, tapi jangan membiarkan sisa-sisa makanan terbuang percuma, terbuang sia-sia. Jadi menjilatnya ini konteksnya pada perintah yang tertuju pada dampaknya, bukan pada perilaku menjilatnya, tapi dampaknya. Dan karena ini aturan berlaku terkait dengan dampak, maka segala apapun yang akan memberikan dampak seperti itu termasuk dalam kategori larangan yang tadi. Nah, itu hadis yang keempat mungkin kalau tidak salah, atau kelima dalam urutan bab adab yang disampaikan oleh Rasulullah melalui hadisnya sahabat Ibnu Abbas. Nanti dalam hadis berikutnya babnya lain lagi. Jadi gaya Bulughul Maram itu dalam menyampaikan hadis itu tidak numpuk dalam satu tema gitu semua hadis, bahkan satu dengan hadis lain itu ditampilkan hadis-hadis yang berlainan tapi masing-masing menjelaskan tentang hal yang sama, yang saling menguatkan. Nanti penjabarannya ada alat dukung dari hadis-hadis yang lain yang berbeda. Nah, itulah mungkin hadirin ikhwatul iman kajian kita pada kali ini. Sengaja ya nanti Pak Dokter nih ngasih penjelasan yang lainnya, soalnya ini menyangkut hal yang saya tidak bisa menjelaskan sangat panjang bagaimana hadis ini yang dimaksud, karena memang ada hal-hal yang harus kita kaji dari sisi lain gitu. Demikian mungkin sementara yang dapat sampaikan, nanti kita lanjut dalam bentuk dialog.